Assalamualaikum. Baik, kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan dan mendalami lagi tentang jarak kecepatan waktu untuk soal-soal yang waktunya sekarang ada berangkat dan sampai tujuan dan bahkan ada berhentinya. Kita lihat soal nomor 1. Zahrun mengendarai sepeda motor dari kota A pukul 10.45 dan sampai di kota B pukul 13.00. Maka nomor 1 ini kita tulis diketahui W-nya dari 10.45 sampai 13.00. Jika kecepatan Zahrun mengendarai sepeda motor 100 km per jam kecepatannya, maka di sini K sama dengan 100 km per jam. Berapa kilometer jaraknya? Maka ditanya J dalam kilometer. Jawab. Ini hampir sama seperti debit. Kalau debit itu main juga ada seperti ini ya, dari ini sampai ini. Tapi kalau debit itu bukan berangkat sampai tujuan, tetapi mulai mengisi dan terakhir mengisi. Tapi prinsipnya sama. Cara mengerjakannya, W-nya kita cari dulu. Pukul 13, ini akhirnya, dikurangi mulainya atau berangkatnya. Ingat, 00 dikurangi 45 nggak bisa, pinjam depannya ini 12, ini nambah 60. Kebetulan di sini 0, maka ini 60. Kalau di sini 10 gimana Ustazah? Maka di sini 70. Jadi jangan selalu di sini 60 ya, tetapi bertambah 60. Ini dikurangi biasa, 0 kurangi 5 nggak bisa, pinjamnya 5, di sini 10. 5, 1. Yang ini 2. 2.15. Nah, 2.15 ini sama dengan 2 jam 15 menit. Jadi ini bukan 2,15. Kemarin coba yang masih seperti itu berarti ini salah. Bukan pecahan desimal, tapi 2 jam 15 menit. Ini harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa atau campuran. 2 jam tetap, 15 menitnya ini diubah menjadi jam, berarti dikali 1/60 atau dibagi 60 jam. Sekarang menjadi jam, sudah nggak ada menitnya lagi. Jadi menitnya ini kita ubah menjadi jam. Dibagi 15/1 bagi 15/4 menjadi 21/4 jam. Atau bentuk pecahan biasanya adalah 9/4 jam. Itu ya, ini untuk mencari waktu. Nah, sekarang kita cari jaraknya. Rumusnya apa? Lihat, rumus jarak ini harus diingat-ingat ya. Kalian tulis di buku tulis. J sama dengan K kali W. K kali W, Jokowi. K-nya itu berapa tadi? 100 km per jam dikali W-nya 9/4 jam. Ini hilang jamnya. Dibagi 41 dibagi 4 25. 25 dikali 9 5 4 18 225 km. Nomor 2. Diketahui Dava mengendarai sepeda motor dari kota C ke kota D dengan kecepatan, berarti K, 75 km per jam. Dava berangkat pukul 10 dan sampai tujuan pukul 11, berarti W-nya dari 10.00 sampai 11.40. Di perjalanan Dava sempat berhenti. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, di sini ada berhentinya. Berhentinya 10 menit untuk mengisi bensin. Berapa kilometer jarak kota C sampai kota D? Berarti yang ditanya adalah J-nya dalam bentuk kilometer. Jawab. Kita cari W-nya dulu. W 11.40 dikurangi 10.00. 041. 0140 ini belum selesai. Beda dengan nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 dikurangi langsung kita ubah ya. Tetapi kalau ini belum selesai, kenapa? Karena ada berhentinya. Ketika berhenti asumsinya kan berarti dia nggak berjalan. Kalau nggak berjalan berarti nggak menempuh jarak berapapun. Karena yang ditanyakan jarak, maka 0. Maka berhentinya ini harus kita kurangi dulu. Karena dia tidak menempuh jarak. Kurangi 10, 0301. 0130 itu artinya 1 jam 30 menit seperti yang tadi. Ini masih ada menitnya, maka menitnya itu diubah menjadi jam, dibagi 60, sekarang menjadi jam semua. Bagi 31, bagi 32. 1,5 jam atau 3/2 jam.
Nah, bedanya seperti ini ya. Tadi bedanya hanya ada berhentinya, maka kita kurangi lagi. J K kali W, K-nya 75 km per jam dikali 3/2 jam. Jamnya hilang. Ini nggak bisa nih. Ini per 1 ya. Ini nggak bisa dicoret karena nggak bisa, kalian kalikan dulu aja. 375 kali 3 225 per 2 km dibagi 2. Ini sebenarnya harusnya kalian sudah bisa ya, tetapi untuk satu ini saya kasih contoh, nanti yang selanjutnya bisa sendiri ya. 2 bagi 2 1 kali 2 ini dikurangi 0 turun 2. 2 bagi 2 1 dikalikan lagi 2 0 5 5 bagi 2 2 kalikan lagi 4 1. Nah ini masih sisa, tapi udah nggak ada yang diturunkan lagi, ini udah habis. Maka ini dikasih 0, sini kasih koma, karena kemarin ada yang bertanya cara mengubah pecahan, lupa mungkin. 10 dibagi 2 5 5 kali 2 10 kurangi 0, maka hasilnya adalah 112,5 km. Nomor 3, diketahui Hafiz mengendarai sepeda motor dari kota G ke kota H yang berjarak, berarti J ya, 240 km. Jika Hafiz berangkat pukul 13.50 dan sampai tujuan pukul 16.45, berarti W-nya dari 13.50 sampai 16.14. Berapa kilometer per jam kecepatannya? Nah, kalau ini yang ditanya adalah K. Kalau tadi J, sekarang K dalam kilometer per jam. Jawab. W-nya kita kurangi dulu. 16, 14, 13, 50. Kurangi nggak bisa, pinjam depannya ini 15, ini nambah 60, bukan menjadi 60. Ini sudah ada 14 tambah 60 menjadi 74. 4, 2, 2. 2 jam 24. 2 jam 24 menit. Masih ada menitnya, ubah ke jam. 24 per 60 jam. Dibagi 12 2, dibagi 12 5. 2 per 5 jam, atau diubah menjadi pecahan biasa ya, dikali tambah 2 kali 5 10 tambah 2 12 per 5 jam. Kita cari kecepatan. Sekarang kalau kecepatannya berarti kalau JKW kecepatannya ditutup J per W, berarti J-nya 240 km dibagi 12 per 5 jam. Gimana ini kemarin kalau ada perperan lagi, tulis menjadi pembagian, dikurung, satuannya nggak ada yang dicoret, berarti dia kilometer per jam. 240 per 1 dikali 5 per 12 dibagi 12 1 dibagi 12 20 km per jam. 20 kali 5 100 per 1 nggak usah ditulis, kilometer per jam. Nomor 4, diketahui Taskia berangkat dari kota A ke kota B berjarak 180 km, berarti J 180 km. Dengan mengendarai sepeda motor, Taskia berangkat pukul 14.50 dan sampai tujuan pukul 17.45. Dari 14.50 sampai 17.45. Jika Taskia berhenti 15 menit, berhenti 15 menit, berapa kilometer kecepatannya? Ditanya kecepatan dalam kilometer per jam. Jawab. Langkah pertama selalu sama ya, kurangi dulu 14.50 5. Oh ini nggak bisa ternyata, berarti harus pinjam ini 16, ini ditambah 60, 45 tambah 60 adalah 105, dikurangi 5, 10 kurangi 5 2 55, tetapi ada berhentinya. Ingat, kalau ada berhentinya kita kurangi, karena asumsinya dia tidak jalan, berarti kecepatannya 0, karena yang tanyakan kecepatan. 042 2 jam 40 menit, masih ada menitnya. 240 per 60 jam dibagi 22 dibagi 23, 2 per 3 jam atau 8 per 3 jam. Nah sekarang tanyakan kecepatan. Tadi J per W ya,
J-nya adalah 180 km, per W-nya 8/3 jam. Perperan lagi, 180 dibagi 8/3 km per jam, atau 180/1 kali, ini dibalik, 3/8 km per jam. Dibagi 4 2, dibagi 4 45. Udah nggak bisa dicoret lagi, maka kalikan dulu. 45 kali 3 135, dibagi 1 kali 2 2 km per jam. Pakai pembagian bersusun, nanti ketemunya adalah 67,5 km per jam. Nomor 5, diketahui Nadia mengendarai sepeda motor menempuh jarak, ini jarak ya, J sama dengan 180 km dari kota M ke kota N dengan kecepatan rata-rata K-nya adalah 75 km per jam. Kecepatan. Jika Nadia sampai di kota, sampai tujuan ya, berarti sampai tujuannya itu pukul 11.00. Yang ditanya adalah waktu berangkat. Berarti ini berhubungan dengan waktu. Berarti yang nanti kita dari JKW itu yang ditanyakan atau yang dicari adalah W-nya. Cari W-nya. W rumusnya adalah J dibagi K. J-nya 180 km dibagi 75 km per jam. Coret kilometernya, nanti satuannya jam. 180 dibagi 75 berapa? Disederhanakan dulu ya. Dibagi 15, 5. Dibagi 15, 12. Kemudian 12 dibagi 5 udah nggak bisa, berarti 12/5 jam. Nah, kalau ada soal kayak gini beda ya. Kalau tadi jamnya dulu yang ketemu diubah menjadi pecahan. Kalau ini pecahannya kita ubah menjadi jam. Ini diubah menjadi campuran dulu. 12 dibagi 5 itu ketemunya 2, sisanya 2. 2/5 jam. Artinya 2 jam, 2/5 jam. Nah, kalau tadi di sini menit itu diubah menjadi jam dikali 1/60. Kalau ini kebalikannya, 2/5 dikali 60. Kalau tadi dibagi 60 ya, nah sekarang dikali 60. Bagi 5 1, bagi 5 12. 2 jam 24 menit atau 2.24. Nah, kesalahan kalian itu biasanya di sini. 12 dibagi 5 kemarin banyak banget yang salah. 12 dibagi 5 itu kalian ketemunya 2,4. Nah, 2,4 kemudian menjadi 2.4 atau ada juga 2.04 atau ada juga 2.40. Ini semua salah. Ya, kalau ininya benar-benar, tapi kalau mau ubah desimal itu sangat riskan untuk salah, maka diubahnya menjadi campuran, kemudian baru diubah menjadi 2 jam berapa menit. Nah, ini baru mencari W-nya. Sekarang pertanyaannya waktu berangkat sampai tujuannya. Sampai tujuan itu Nadia itu pukul 11. Nah, lama perjalanannya, waktunya yang tadi untuk berjalan itu adalah ini 2 jam 24 yang sudah dicari tadi. Maka waktu berangkatnya berarti sebelum pukul 11 otomatis ya. Nggak mungkin setelah pukul 11. Maka di sini dikurangi karena sebelumnya. 0 kurangi 24 nggak bisa, pinjam ini 10, ini 60. Ini dikurangi 0 kurangi 4 nggak bisa, ini 5, ini 10. 6, 3, 8. 0836. Nomor 6. Nabil menempuh perjalanan dari kota X ke kota Y yang berjarak 300 km. Maka diketahui J sama dengan 300 km dengan kecepatan K 120 km per jam. Nabil beristirahat. Nah, beristirahat itu di sini asumsinya berhenti ya. Di jalan selama 20 menit. Berarti dia berhentinya itu 20 menit. Jika Nabil sampai di tujuannya adalah pukul 15.05. Pukul berapa Nabil berangkatnya? Nggak ada kata sampai. Pukul berapa berangkat? Maka W berangkat. Jawab. Ingat, W yang dicari. J dibagi K.
J-nya 300 km dibagi 120 km per jam. Kilometernya hilang, nolnya hilang, tinggal 30 dibagi 12. Dibagi 6, 5. Dibagi 6, 2. Maka ketemu 5 per 2 jam. Jangan pernah membuat menjadi pecahan desimal. Ubahlah ke pecahan campuran. 2 sisa 1 per 2. Atau 2 jam yang setengahnya ini saja yang diubah ke menit. Caranya dikali 60 menit. Ini kemarin waktu debit sudah ya. Maka ketemunya adalah 2 jam 30 menit atau 2.30. Nah, sekarang kita cari sampai tujuan. Sampai tujuan itu sampai tujuan itu pukul 15.05. Lama perjalanannya, dia di jalannya itu selama 2 jam 30. Yang tanyakan W berangkat dikurangi. Nggak bisa, pinjam 14 nambah 60, 65. 5, 3, 2. 0235, tapi ini belum selesai. Maaf ya, ini 12 ya. Nah, tulis saja. Ini 35, 4 kurangi 22, ini masih ada 1. 12.35. Nah, 12.35 kalau tadi langsung ketemu ya waktu berangkatnya. Kalau ini tidak, kenapa? Karena dia ada berhentinya. Maka harusnya dia itu nggak sampai segini jamnya, tetapi karena tadi berhenti akhirnya sampai di tempat tujuannya berangkatnya pukul ini, sampai di tujuannya pukul ini. Maka di sini berhentinya itu kita kurangi lagi. 20 dikurangi 5, 1, 12. Maka dia waktu berangkatnya itu adalah pukul 12.15. Jadi berhentinya ini dikurangi. Nomor 7, diketahui Vigo mengendarai mobil dari kota P ke kota Q yang berjarak, berarti J 200 km. Kecepatan rata-rata Vigo mengendarai mobil, berarti K 120 km per jam. Jika Vigo berangkat, sekarang berangkatnya, W berangkatnya atau waktu berangkatnya itu pukul 07.45. Pukul berapa Vigo sampai di tujuan? Yang ditanyakan adalah sampai tujuan. W sampai tujuannya itu jam berapa? Baik, kita cari W-nya dulu ya. W sama dengan J per K. J-nya 200 km per kecepatannya 120 km per jam. Kilometernya hilang, nolnya hilang. Dibagi 4 itu 3, dibagi 4 itu 5. Maka ini 5 per 3 jam. Ingat, jangan pakai koma, ubah ke pecahan campuran. 1, 2 per 3 jam. Atau 1 jam, ini diubah menjadi menit. 2 per 3 kali 60 menit. Bagi 3 1, bagi 3 20. Ini per 1 ya. 2 kali 20, 1 jam 40 menit. Nah, sekarang disuruh mencari sampai tujuan. Kalau dia berangkatnya itu pukul 7.45, kemudian lama perjalanannya, lama di jalannya itu adalah 1 jam 40, maka sampai tujuannya itu sekarang ditambah. Karena kan berarti sampai tujuannya setelah pukul 7 toh, berarti ditambah. Jadi sampai tujuan kita jumlahkan 5, 8, 08. Menitnya masih lebih dari 60 kayak debit kemarin, dikurangi 60, sini ditambah 1 jamnya. 25, 09, 925. Nomor 8. Yuda berjalan kaki menempuh jarak 2,2 km. Berarti diketahui J sama dengan 2,24 km dengan kecepatan K-nya 70 meter per menit. Yuda berangkat pukul, nah berarti ini berangkatnya itu pukul 07.49. Dan di perjalanan beristirahat, atau di sini bisa juga kita tulis berhentinya 15 menit.
Pukul berapa sampai tujuan? Yang ditanya adalah W sampai tujuan. Jawab. Kalau kemarin di debit berarti W akhirnya ya. W nya kita cari dulu J per K. J nya itu, nah ini kilometer, ini meter, nggak bisa langsung dimasukkan, maka harus diubah dulu. Kilometer ke meter mundur 3, atau kalian pakai garis bilangan itu, ketemu 2240 meter. Jadi kita masukkan 2240 meter dibagi 70 meter per menit. Meternya hilang, nolnya hilang. 224 dibagi 7 ketemunya 32 apa? Menit. W-nya ketemu. Sekarang kita cari waktu sampai tujuannya ya. Dia berangkatnya itu pukul 07.49. Kemudian lama di jalannya, lama perjalanannya adalah 32 menit. Sampai tujuannya jam berapa ya? Kita jumlahkan aja. 1 simpan 1 8 07. Tapi ingat, ada berhentinya. Karena ada waktu berhentinya, harusnya jam segini sudah sampai tempat tujuan harusnya. Tapi karena tadi berhenti 15 menit, maka semakin lama lagi. 6 9 07. Tidak ada menit lebih dari 60, maka ini dikurangi 60, ini ditambah 1. 36 08.36. Ini adalah sampai tujuannya. Nah, demikian ya, ada 8 nomor yang sudah tekankan di sini. Kita lihat ya. Nomor 8 tadi berhentinya itu ditambah karena mencari sampai tujuan. Ini enggak ada berhentinya. Yang ini mencari waktu berangkat, berhentinya itu dikurangi. Ini enggak ada berhentinya. Ini mencari kecepatan. Nih, berhentinya juga dikurangi karena asumsinya kalau kecepatan tuh dia nggak jalan, berarti nggak perlu dihitung berhentinya. Ini nggak ada berhentinya. Yang ini mencari jarak, berhentinya juga dikurangi karena asumsinya dia nggak berjalan, maka tidak ada jarak yang ditempuh. Nah, jadi intinya dari kesimpulan ini, semua waktu berhenti itu, misalnya tuliskan sini, semua waktu berhenti ini selalu dikurangi ya, dikurangi waktunya, kecuali kalau yang ditanyakan itu adalah waktu sampai tujuan. Nah, untuk yang ini tujuan, ini ditambah. Jadi semua waktu berhenti itu selalu dikurangi kecuali ketika kalian mencari waktu sampai tujuannya. Yang lainnya waktu berangkat itu ya dikurangi, berhentinya, kecepatan juga dikurangi, jarak juga dikurangi.